So, kita sudah menjajaki level 4.700 lebih cepat dari yang kita duga dan ini masih Januari, masih awal tahun, masih bulan pertama di tahun 2026 dan kita sudah mendapatkan 4.700. Sharply 4.700. Kira-kira apakah ini berarti menandakan bahwa kenaikan emas sudah relatif jenuh? Atau mungkin ini babak baru yang akan kita lihat kemudian hari bahwa level 5.000 ataupun bahkan 4.900 yang diagung-agungkan akan terjadi atau baru akan terjadi di akhir 2026 akan tercipta lebih cepat. Ini adalah ulasannya. Oke, yang kita perhatikan di sini adalah DXY atau indeks dolar yang ternyata mengalami tekanan penurunan setelah berita ataupun kabar terkait dengan geopolitik di akhir pekan kemarin. Posisinya adalah kecenderungannya dia mengalami penurunan karena memang libur. Ya, kemarin market Amerika libur dan kita sudah bahas ini bahwa kondisinya juga akan menyebabkan tidak ada indikasi ataupun petunjuk dari pasar obligasi ataupun imbal hasil obligasi. Nah, tapi pagi ini dia dibuka dengan gap up. Saya rasa ini kepentingan ataupun utamanya adalah alasan yang paling mungkin rasional. Itu adalah kaitannya dengan kekhawatiran dari para investor, kaitannya dengan menilai apakah layak mereka untuk membeli obligasi negara Amerika atau tidak. Untuk saat ini kita kategorikan dengan imbal hasil mengalami kenaikan, berarti obligasi pemerintah Amerika kecenderungannya mengalami penurunan. Kita coba cek. Di sini ada, ya, ini US Government Bond. Ternyata keduanya masih mulai kenaikan, teman-teman. So, kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan kira-kira mana yang lebih dulu turun. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, kalaupun misalkan kita kaitkan dengan geopolitik atau situasi geopolitik, seharusnya yang kita lihat adalah obligasi negaranya akan tetap naik karena mereka akan mencari safe haven. Kemudian karena sifatnya safe haven, maka imbal hasil treasury seharusnya dia akan relatif turun. So, mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan kita perlu lihat terlebih dulu dampak yang akan ditimbulkan. Nah, catatannya, kalau memang ternyata dugaan kita benar bahwa obligasi negara menjadi incaran sebagai safe haven, maka kemungkinan kita juga akan melihat emas ataupun bahkan US dollar mengalami kenaikan yang sama. So, possibility-nya adalah yield atau imbal hasil obligasi ini akan turun, sementara dolar itu akan berpotensi berbalik arah mengalami kenaikan karena diincar sebagai safe haven currency. Nah, kita akan perlu meninjau lebih lanjut dari dampak tersebut dalam 1 hari ke depan, minimal sampai nanti malam. Karena nanti malam tidak ada data ekonomi, saya rasa yang paling mutlak kita perhatikan ataupun cermati adalah situasi geopolitik. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, kondisi dari pound sterling ternyata juga malah mengalami kenaikan. Padahal sebelumnya dia sempat tertekan turun akibat penguatan US dollar. Tapi apakah ini benar kenaikan atau dia hanya false breakout lalu kemudian dia siap turun? Oke, ingat bahwa kita dalam jalur penurunan pasca area ataupun target dari ascending broadening wedge ini sudah confirm beberapa waktu lalu. Kemudian ini saya asumsikan sebagai pullback. Walaupun kalau kita lihat di sini dia ada sedikit kenaikan di atas garis dari broadening wedge tersebut. Tapi tidak apa-apa. Kali ini saya tetap pertahankan opsi untuk tetap sell terlebih dulu. As long dia tidak naik dan tidak konsisten naik bertahan di atas 1.3440 ataupun 3460-an. Jadi saya asumsikan ini adalah pullback, murni pullback, lalu kemudian diharapkan nantinya terjadi penurunan. Apalagi beberapa waktu lalu kita sudah sempat lihat ada beberapa data yang muncul, kelihatannya juga itu adalah mungkin sinyal palsu atau apapun. Ini kaitannya dengan respon atau reaksi market. Nah, kembali lagi dengan dampak ataupun data ekonomi yang relatif tidak terlalu signifikan berpengaruh, maka asumsinya adalah mereka akan tetap mengawasi perkembangan situasi geopolitiknya. Apalagi ini kaitannya dengan Greenland yang kelihatannya itu akan menekan euro ataupun pound sterling. So, sell masih tetap dilakukan dengan target utama 1.3350 ataupun bahkan jauh lebih rendah lagi 1.3240 dalam 1 atau 2 hari ke depan. Tapi untuk sementara waktu ini yang terpenting adalah menjaga supaya dia tidak tembus di atas 1.3460. Kalau ini sudah confirm, berarti secara bertahap dan berjenjang dia akan lanjutkan penurunan dari pola ascending broadening wedge yang sebelumnya sudah confirm tembus. Oke, kemudian yang kita lihat adalah crude oil. Walaupun kemarin sempat terjadi swing low, tapi coba perhatikan swing low tersebut tidak lantas dia mengubah posisinya dan bahkan dia tetap berada di atas level support yang kita bicarakan 5860, 5880. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kita perhatikan di sini, saya menggunakan garis trend channel seperti ini bukan untuk mengkaitkan dengan channel, tapi melainkan terkait dengan potensi dari yang kita sebut double bottom. So, double bottom posisinya adalah miring seperti demikian. Berarti neckline-nya adalah di areal ini. Nah, berarti otomatis dalam beberapa waktu ke depan, kalau misalkan Anda lihat ini tembus level 59.60, 59.70, Anda boleh pertahankan buy
Dengan asumsi target pergerakannya mungkin dia akan melebihi $60 dan bahkan mulai kembali mengincar area $62 dalam 1 atau 2 hari ke depan. Ini dengan catatan asumsi saya adalah geopolitik masih belum akan reda dalam waktu dekat, tapi juga perlu perhatikan area 60.30. Kalau misalkan ini tidak tembus, hati-hati double top melawan double bottom, sehingga akhirnya dia akan terjadi penurunan kembali. Oke, kemudian kalau misalnya kita prioritaskan terkait dengan dampak yang bisa ditimbulkan, sebetulnya yang kita incar ataupun target adalah kenaikan di atas $62. Entah kapan ini bisa terjadi, tapi yang jelas situasi dari Greenland versus Amerika ataupun NATO versus Amerika kelihatannya tidak signifikan mempengaruhi harga minyak. Tapi yang diperlukan adalah pemicu yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut kaitannya dengan ketidakpastian global. Kalau misalnya tidak terjadi, otomatis yang akan kita lihat adalah bukan kenaikan, malah melainkan penurunan. So, yang kita perlu trigger yang paling utama adalah dari Iran. Selama Iran tidak panas, maka kemungkinan range pergerakannya akan dicurigai bergerak di antara level 58 sampai level 59.80 atau paling dekat 60.40-an. Setelah itu mereka akan sideways dan mencari arah baru sampai akhirnya dapatkan ketegasan dampak dari geopolitik tersebut. Nah, terlepas dari hal tersebut, yang kita lihat adalah yang paling nyata saat ini adalah safe haven berpihak kepada emas. Anda bisa perhatikan di sini, setelah kemarin kita bahas di live streaming, betul saja terjadi penurunan tapi tidak signifikan di malam hari. Bahkan level 50 pun tidak ditembus dan akhirnya dia tertahan di level 4659 dan termasuk tadi pagi, lalu kemudian dia tembus di atas 4681. Kalau Anda menyimak ulasan artikel yang ada di rilis hari ini, ataupun bahkan suggestion di website kami Agrodana Futures Official, Anda pasti melihat dampak dari hal ini, yaitu kenaikan bisa saja follow by saat dia tembus 4681.80 dan ternyata betul dia langsung sampai ke 4716. Nah, yang saya perlu ingatkan kepada Anda, ada beberapa hal yang mungkin kita anggap ini adalah kepentingan untuk ke depan. Oke, yang pertama, kalau misalnya kita perhatikan dari yang terjadi, mungkin ini adalah gap up yang kita anggap itu terhitung atau dihitung. Jadi kalau saya anggap hitungannya adalah saya ambil dari area bawah, berarti 4580 sampai ke anggap saja 4681, sementara 469 pun saya anggap false breakout, maka yang area garis biru ini kita anggap sebagai tiang ataupun flag atau ya kita sebutnya pole. Nah, kalau misalkan ternyata ini diasumsikan sebagai bullish rectangle ataupun bullish flag, maka yang kita anggap sebagai target itu adalah area tiang ini. Nah, oleh karena itu kalau saya ukur, maka saya ambil saja arealnya dari bawah, lalu kemudian sampai ke 4681. Kemudian setelah itu kita pindahkan garis tersebut sampai ke area ini. Ini adalah awal penembusan. So, kalau lihat dari awal penembusan ini, berarti otomatis yang akan kita lihat adalah target utamanya. Target utamanya ternyata adalah kurang lebih, kalau kita perhatikan di atas, ini kurang lebih ada di kisaran 4784. Nah, ini berarti yang kemungkinan yang sedang kita perhatikan atau kita cermati adalah langkah pertama dia sudah sampai 4716, langkah kedua berikutnya adalah 4770 ataupun bahkan 4780 yang kita anggap sebagai target potensial dari bullish flag ataupun bullish rectangle. Tapi hati-hati, di antara 4716 dan 4770 ataupun 4780, probability-nya akan ada hadangan ataupun rintangan, yaitu kaitannya dengan 50% area ataupun mungkin beberapa sektor yang bisa mengalami tekanan ataupun bahkan menghambat. Oke, caranya dengan sangat mudah, kita ambil saja dari target ini menggunakan Fibonacci retracement. Nah, maka 50% area itu akan berada di kisaran 4735. Dan ini akan menjadi hambatan pertama, periode yang pertama untuk menghambat dia setelah tembus 4700. Yang kedua adalah area 38,2% yang kemungkinan akan ada muncul di 4744. So, kalau saya ambil kesimpulan bahwa target utama untuk kenaikan masih belum selesai, tapi beberapa waktu ke depan kita perlu mencermati kemungkinan target yang akan berlanjut itu sampai ke level 4780 ataupun 4770. Dengan catatan bahwa asumsinya, kalau misalkan ternyata tidak ada data ekonomi yang cukup penting dari Amerika malam nanti, apalagi yang kita lihat adalah bukan terkait dengan efek signifikan dari suku bunga, maka yang saya perhatikan saat ini adalah kaitannya dengan geopolitik. So, perhatikan situasi geopolitik nanti malam dengan asumsi bahwa market Amerika belum merespon sejak kemarin karena libur,
berarti dampak akhir pekan tersebut masih akan direspon. So, strategi utama jangan follow buy untuk saat ini, melainkan Anda harus cari dip ataupun correction, dan itu berarti 48 atau 4680, 4690 sebagai area buy yang paling potensial untuk pullback. Kemudian kita harapkan berjenjang dia naik 4730 atau 4740 dan akhirnya 4770, 4780. Hati-hati di zona 4770 ini kemungkinan big area resisten dan sangat tangguh, sehingga akhirnya kemungkinan dia bisa saja terjadi correction ataupun profit taking. Tapi dalam hal profit taking pun kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Asumsi saya adalah profit taking baru akan terjadi kalau seandainya besok malam data GDP Amerika itu menjadi pemicunya. Dan itu berarti diharapkan data yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi atau bahkan invasi PCE. Nah, masalahnya adalah pidato Trump itu akan terjadi besok malam di hari Rabu. Sementara data GDP itu adalah bareng dengan data PCE di hari Kamis, sehingga kemungkinan baru kita akan lihat profit takingnya setelah terjadinya pidato dari Trump di hari Rabu. Sementara nanti malam asumsinya pullback ataupun correction itu akan relatif terbatas dan diharapkan tidak muncul lagi di bawah 4660 ataupun di bawah 4640. So, strategi alternatif yang saat ini yang bisa dipertimbangkan terutama untuk nanti malam, kalau terjadi koreksi maksimum 4680 dan 4690, Anda bisa ambil buy di situ dengan target kemudian 4630, 4640 ataupun bahkan dengan target kemudian 4730, 4740 ataupun bahkan 4770.